Pemirsa, mereka berlari awalnya hanya untuk mewujudkan keinginan memiliki tubuh yang tidak mudah terserang penyakit. Tapi siapa sangka kecintaan pada olahraga murah ini justru menular dan seolah menjadi virus yang berkembang cepat. Hingga akhirnya terbentuklah komunitas penggemar lari bernama Indorunners yang pesertanya kini mencapai puluhan ribu orang. Dan sebagai dampaknya olahraga lari kini semakin populer dan telah menjadi gaya hidup bagi banyak warga kota besar di Indonesia. Dan telah hadir di studio founder Indorunners Reza Puspo dan co-foundernya Maila Faiza. Dan kita sambut juga teman-teman dari Indorunners yang akan berlari masuk ke studio Mata Najwa. Berlari, hey, 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 hey kawan. Dan semua menari, hey, 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 hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati. Yes, teman-teman Indorunners luar biasa. Mbak Faiza terima kasih sudah hadir, Mas Reza terima kasih sudah hadir. Indorunners, jadi tadi di perkenalan saya sebutkan sudah ribuan anggotanya. Persisnya berapa banyak sih anggota Indorunners sekarang, Mas Reza? Per hari ini kalau kita mengikuti perkembangannya di forum sosial media Facebook sama Twitter itu kurang lebih ada 40.000 anggota. 40.000 anggota. Ya. Awal mulanya susah nggak sih ngajak orang lari di Indonesia? Challenging sekali, sangat susah. Karena yang namanya lari itu di Indonesia bukan budaya kita. Kalau seingat saya waktu saya masih di SMA, lari itu adalah format hukuman. Oh, dihukum ya? Iya. Berlari keliling lapangan? Tidak bikin PR, lari. Rambutnya gondrong, sebelum dipotong, lari dulu baru dipotong. Jadi memang yang kita ingat sih sebenarnya lari is not part of ourselves. Bukan budaya kita. Persepsinya tuh negatif gitu ya? Sekali. Kalau disuruh lari negatif. Betul. Jadi susah sekali awal-awalnya? Awalnya susah. Nah, kenapa saya tiba-tiba lari pada tahun 2009, 2008 itu, motivasinya cukup simpel. Jadi sebelum saya rajin lari, saya itu mudah terserang flu. Jadi 1 tahun saya bisa itu mungkin 10 sampai dengan 20 kali. Satu sakit, saya kena sakit. Saya sembuh, besok sakit lagi, dan seterusnya. Sehingga ada seorang dokter teman yang ngasih bisikan ke saya, kayaknya kamu tuh mesti ningkatin daya tahan tubuh kamu deh. Dan yang paling baik adalah dengan coba meningkatkan kardio. Lari deh coba deh. Akhirnya saya coba, dan memang terbukti dalam tahun berikutnya di tahun 2009 itu, saya itu flu mungkin jarang sekali, boleh dihitung hanya 2-3 kali. Dan untuk menyembuhkannya itu sangat cepat, 1-2 hari udah selesai. Jadi dengan cara lari itu. Jadi saya ngerasa itu something yang ada yang positif yang apa terjadi di dalam tubuh kita, which is ya daya tahan tubuh itu. Akhirnya saya pada tahun 2009 saya buka forum di Facebook namanya Indorunners. Dan di situ mulai bermunculan. Jadi Indorunners bermula kalau mau officially-nya itu yang ramenya di Facebook tahun 2009. Ya. Kalau Faiza juga pertama kali masuknya karena tertarik lihat postingan Facebook? Justru waktu itu pertama kali bergabungnya hampir seperti tidak sengaja karena bertemu pertama kali dengan salah satu co-foundernya yaitu Yomi Wardana. Jadi saya dan Yasha Hattab, suami saya yang juga jadi co-founder ya, waktu itu juga awalnya mulai berlari. Waktu itu saya dan Yasha Hattab juga sama-sama baru memulai berlari dan ketemu dengan teman-teman yang ada di Car Free Day gitu. Jadi awalnya sesimpel itu. Kemudian kita mulai diajak, oke, ikut event lari yuk gitu. Waktu itu saya juga sebetulnya sangat benci dengan lari, jujur aja gitu. Buat saya lari sangat traumatik karena pas SD setiap kali abis pelajaran olahraga mau pingsan. Karena disuruh lari? Iya, lari disuruh. Sekarang udah nggak pernah pingsan lagi kan? Enggak dong. Udah pelari handal di Indorunners.
Ya, jadi pada saat itu memang sangat traumatik dan nggak menyenangkan, sama seperti kata Reza juga juga sangat negatif gitu ya, sangat seperti hukuman dan lain-lain gitu. Dan saya sendiri secara fisik memang pada saat itu juga baru sadar ternyata dulu waktu SD itu kita tidak diajari lari secara gradual, secara bertahap, tekniknya dan lain-lain. Jaraknya pun juga harusnya secara bertahap. Nah, jadi pada saat 2009 saya dengan suami sama-sama membaca buku sebuah memoir dari Haruki Murakami. Dia membuat buku tentang berlari. Kita berlari bersama-sama, lalu diajak oleh Yomi Wardana ikut event lari. Kami mencoba, setelah sekian lama latihan, akhirnya udah bisa 5 kilo, wah ternyata bisa loh gitu. Saya nggak kebayang sama sekali bisa 5 kilo. Baru kemudian setelah itu kami semakin aktif ya, akhirnya ikut dengan Indorunners ini dan ikut nurturing dan menggiatkan Indorunners. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Reza dan Faizal. Nah, meminjam istilah Anda, Mas Reza, menyebarkan virus lari. Yeah. Cara menyebarkannya seperti apa sih? Apa yang dilakukan teman-teman Indorunners dari mulai tadi hanya 500 orang sampai sekarang 40.000 orang begitu? Mungkin saya mesti menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Susah atau tidak mengajak orang untuk berlari? Sangat susah. Sangat susah? Sangat susah. Rata-rata Ya karena apa? persepsinya itu kan, bahwa ya mungkin dari persepsinya bahwa ya running is adalah melelahkan, capek. Jadi memang biasanya betul kalau saya kan? Masa nggak capek lari? capek benar. Capek kan? Memang. Nggak ada yang bilang boring dan sebagainya. Memang susah sekali ngajakinnya gitu loh. Dan saya mau ngasih tahu bahwa itu ada khasiat seperti yang saya bilang tadi, bahwa tubuh menjadi berubah lebih enteng, ya kan. Terus daya tahan juga lebih baik gitu loh. Itu harus ada kiat-kiatnya. Kalau kita ngajakin seseorang berlari sendirian gitu, mungkin awalnya mereka akan langsung membuat satu wall, membuat satu penolakan. Aduh, nanti deh, alasannya pasti ada aja deh. Susah sekali untuk ngajakin orang. Tapi yang kita lihat pada saat kita membangun grup Indorunners dan kita membuat suatu program rutin namanya Sunday Morning Run dan Thursday Night Run, itu terlihat lebih mudah untuk mengajak orang berlari bersama di dalam suatu grup. Oke. Karena kalau lari sendiri itu kan kadang-kadang, mungkin lebih gampang untuk putus asa. Putus asa. Cepat sekali. Capek terus udah baru beli pakai gorengan sepatu, gitu ya. baru pakai sepatu, Berhenti. ngeliat mendung, enakan tidur. Kalau bersama-sama jadi karena rame-rame, kalau ada yang mulai putus asa dikasih semangat dan sebagainya. Dan biasanya karena kita sekarang udah makhluk digital, biasanya kan kita punya forum grup di handphone gitu ya, WhatsApp atau BB atau sebagainya. Biasanya itu pagi-pagi udah bawel semuanya. SMS, ayo dong kapan lari, kapan ngumpul segala macam. Itu biasanya dari subuh tuh udah mulai bergerak. Sudah mulai nah ramai. itu sebenarnya salah satu yang cara mempermudah untuk mematahkan niat kembali ke tidur, tapi untuk ke jalan itu. Oke. Saya mau tanya ke Mbak Yola, Mbak Regnita Veyola. Mbak Yola ini sudah berapa lama nih tergabung dalam Indorunner? Saya ikut Indorunners mulai dari tahun 2013. 2013. Sebelumnya, Jadi relatif baru ya sebetulnya ya, belum 2 tahun ya? belum 2 tahun, tapi sebelumnya saya latih sendiri. Oke. Latih sendiri itu sepertinya saya ngelihat Indorunners itu, ini komunitas lari selalu ceria, semangat, kok nggak pernah capek. Saya ikut setiap melihat Ngeliatnya race. tuh di mana? Ngeliatnya di Facebook, di Twitter gitu? Di media sosial. Terus kalau tiap event setelah lari itu mereka berkumpul, gembira. Padahal sebenarnya lelah ya Mbak ya. Nah, saya pikir, aduh pengen gabung nih. Tapi minder, mereka itu sepertinya udah pelari-pelari tangguh, pelari kilometer jarak jauh. Saya dulu tuh obesitas. Karena lari rutin dengan teman-teman dari Indorunners, saya bisa turun hampir 20 kilo. Luar biasa. Jadi turun hampir 20 kilo dalam jarak berapa lama tuh jangka waktunya tuh? 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun ya? Saya mulai dari 1 kilo, lanjut ke 2 kilo, sampai saya full maraton sudah keempat kalinya. Sudah 4 kali full maraton? Luar biasa. Efek terbesar yang dirasakan selain tadi ya turun 20 kilo, efek apa lagi sih yang dirasakan dengan berlari ini? Efek yang saya rasakan buat saya sendiri? Iya, buat Mbak Yola sendiri. Saya itu jadi lebih semangat, terus tidak cepat flu seperti Mas Reja. Terus saya tuh bertemu dengan teman-teman komunitas ini yang berpikiran positif, yang selalu ngajak, ayo kita bisa sama-sama. Jadi lebih happy gitu ya? Lebih happy. Betul ya, jadi lebih happy ya? Betul. Jadi sekarang lari itu semacam suatu, nggak lari itu seperti pegal. Kalau orang bilang capek setelah lari, tapi lari setelah, perasaan setelah lari itu bahagia. Bahagia ya? Bahagia sekali. Kayaknya nih keluhan orang-orang pada saat lari, saya tuh lututnya suka sakit,
setelah lari ya, biasanya nggak enaknya di sini Ya itu dengkul. saya banget Mas. Nah, itu kemungkinan besar karena badan kita condong larinya tegap. Lari itu bikin kita happy. Lalu olahraga yang murah, nggak perlu alat yang macem-macem.